Halo anak-anak kelas 3 SDK Santa Ursula ND. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu Feby berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mau belajar. Nah, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang Musa. Kita akan mengenal siapa itu Musa dan apa yang terjadi dengan Musa. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Nah, Ibu Feby akan meminta teman kita Janet untuk membuka pembelajaran kita dengan doa. Ayo teman-teman, semuanya kita ambil sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoa anak-anak? Tangan dikatup dan juga mata ditutup. Mari kita siap untuk berdoa. Selamat pagi Ibu Feby, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan memulai pelajaran agama hari ini dengan doa. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Musa. Dia orang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika kami percaya kepadamu, apapun dapat dilakukan. Bantulah kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Servia. Terima kasih untuk teman kita Janet yang sudah membuka pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu Feby akan menyampaikan apa yang perlu anak-anak pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anak mampu menceritakan suka duka kehidupan Musa dan berbagai pengorbanan serta perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Musa. Yang kedua, anak-anak menunjukkan karya keselamatan Allah melalui perjalanan hidup Musa. Ayo anak-anak, kita belajar bersama. Nah, berikut Ibu Feby akan menceritakan sebuah kisah. Ayo anak-anak, dengarkan bersama. Judul ceritanya, Penyelamatan Semut Hitam. Pada suatu hari, di dalam hutan yang rimbun, ribuan semut merah menyerang kerajaan semut hitam. Mereka memang biasa menyerang untuk merebut telur, anak-anak, dan makanan yang berada di dalam sarang semut hitam. Semut hitam tidak tinggal diam. Moti, panglima perang semut hitam, memimpin pasukannya untuk melawan semut merah. Pertempuran sengit pun berlangsung. Karena jumlah semut merah yang menyerang jauh lebih banyak, pasukan semut hitam mulai terdesak. Moti pun segera memerintahkan pasukannya yang di dalam sarang untuk menyelamatkan ratu, telur, dan anak-anak. Maka ribuan semut hitam segera berlari membawa telur, anak-anak, dan ratu mereka. Untuk melindungi ratu dan anak-anak, Moti mencari jalan yang aman. Ia mengajak pasukan penyelamatnya menyeberangi parit yang kering. Hujan pun mulai turun ketika akhirnya pasukan semut hitam terdesak dan semut merah memenangkan pertempuran. Melihat pasukan semut hitam yang tengah berusaha menyelamatkan ratu, telur, dan anak-anak mereka, pasukan semut merah semakin beringas. Mereka pun cepat-cepat mengejar Moti dan pasukan semut hitam yang sudah hampir melewati parit. Moti dan pasukan penyelamat sudah melewati parit
ketika ribuan pasukan semut merah yang mengejar mereka baru masuk ke dalam parit. Saat itulah tiba-tiba air hujan yang sudah mengumpul di atas bukit membanjiri parit itu, mengalir bagai air bah yang menyapu habis pasukan semut merah. Pasukan semut merah pun hanyut dalam air hujan. Tinggal sedikit yang tersisa. Karena kalah jumlah, sisa-sisa pasukan semut merah segera melarikan diri. Dengan demikian, ratu, telur, serta anak-anak semut hitam pun selamat sampai di seberang. Selesai ceritanya anak-anak. Nah anak-anak, itu cerita tentang penyelamatan semut hitam. Dari kisah yang telah Ibu Feby bacakan, terlihat semut hitam yang berjuang menyelamatkan kelompok mereka dari siksaan dan kejaran semut merah. Seperti yang anak-anak dengarkan tadi, semut merah itu mereka merebut makanan, telur, dan juga anak-anak dari kelompok semut hitam. Sehingga semut hitam harus mempertahankan diri mereka. Dan ada pemimpin mereka bernama siapa tadi anak-anak? Bernama Moti. Moti yang dengan penuh pengorbanan, penuh semangat, memperjuangkan dan menyelamatkan kelompoknya. Berperang, menyeberangi parit, apalagi anak-anak. Iya, sehingga mereka selamat dari kejaran semut merah. Bahkan mereka memenangkan pertempuran pada akhirnya anak-anak. Nah, menurut anak-anak, siapa yang sebenarnya menyelamatkan kelompok semut hitam? Ayo. Nah, anak-anak, yang sebenarnya menyelamatkan kelompok semut hitam itu adalah Tuhan. Tuhan yang mengutus Moti untuk menyelamatkan kelompoknya dari siksaan kelompok semut merah. Oke anak-anak, pesan dari cerita yang telah Ibu Feby bacakan tadi, itu merupakan hidup itu butuh perjuangan dan selalu percaya bahwa Tuhan akan ada untuk mereka yang mau berjuang dan mau percaya kepadanya. Seperti yang telah dilakukan oleh Moti tadi anak-anak, dia percaya dan berjuang bahwa Tuhan ada bersama dia sehingga dia melewati parit yang kering. Dan pada saat mereka telah selesai melewati parit itu sampai di seberang, air yang ditampung pun meluap dan membunuh dan membasmi semua dari kelompok semut merah. Dan akhirnya mereka pun selamat anak-anak. Oke anak-anak, berikut kita akan menonton video yang mengisahkan perjuangan dari seorang nabi yang bernama Musa. Ayo anak-anak, kita nonton videonya bersama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut.
Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Nah, anak-anak, setelah kita menonton video tentang Musa, Ibu Feby akan menjelaskan beberapa ringkasan penting. Nah, anak-anak, kisah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Melalui Musa, Tuhan Allah memelihara dan menyelamatkan umat-Nya yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Imannya yang kuat pada Tuhan Allah anak-anak dan kepeduliannya pada orang kecil, lemah, dan tertindas membuat Musa yang adalah seorang pangeran di Mesir berbuat sesuatu. Nah, anak-anak, Musa merupakan anak dari seseorang Israel. Karena kuasa Allah, ibunya kemudian menaruh Musa di sungai Nil, sehingga putri Raja Firaun menemukannya anak-anak dan mengangkat Musa sebagai anaknya. Nah, ibu kandung Musa kemudian dipanggil untuk menjadi ibu asuh. Musa tumbuh menjadi seorang pangeran anak-anak. Tetapi pada akhirnya Musa pun menyadari bahwa ia bukan seorang Mesir dan ia merupakan seorang bangsa Israel.
Hatinya tersentuh anak-anak melihat penderitaan bangsa Israel yang dijajah dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Ia kemudian membunuh tentara Mesir yang ia lihat menyiksa bangsa Israel. Kemudian ia lari ke Midian karena takut pada Raja Firaun. Dan juga anak-anak, di Midian dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zipora. Oke anak-anak, segala peristiwa dalam hidupnya termaksud menghadap Raja Firaun ditemani kakaknya Harun mendatangkan bencana bagi Mesir. Seperti dalam kisah yang telah anak-anak nonton tadi dalam video yang telah anak-anak nonton. Nah anak-anak, kepercayaan pada Allah membuat Musa berani dan berhasil. Sehingga dia berani menuntun bangsa Israel keluar dari siksaan bangsa Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Anak-anak, orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah. Orang yang memiliki keberanian untuk terus mencoba. Namun, apa yang membuat seseorang itu memiliki keberanian? Tentunya ia harus percaya diri, percaya pada kemampuannya, percaya akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Seperti Musa tadi anak-anak. Nah anak-anak, bila anak-anak memiliki kemampuan, anak-anak harus percaya kepada kemampuan anak-anak. Anak-anak harus percaya diri. Percaya bahwa anak-anak bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada pada diri anak-anak. Misalnya, anak-anak memiliki suara bagus, tetapi anak-anak belum percaya diri untuk bernyanyi di depan banyak orang. Nah, dari kisah Musa, kita harus belajar anak-anak. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kemampuan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama kita. Sehingga anak-anak bisa tampil di depan orang banyak. Itu karena apa? Karena anak-anak percaya kepada kemampuan anak-anak sendiri. Dan juga Tuhan mengutus orang tua anak-anak yang selalu membantu anak-anak untuk memiliki kepercayaan diri. Nah anak-anak, Allah menyertai umatnya dengan cara yang tidak terduga. Karya Tuhan tidak terduga. Kita bisa memahaminya setelah semuanya terjadi. Dan itu pun jika kita melihatnya dengan kacamata iman. Bagi orang beriman, tidak ada suatu kebetulan, karena semuanya adalah penyelenggaraan ilahi. Sama halnya seperti bangsa Israel dalam video yang telah kita nonton bersama tadi anak-anak. Di mana mereka menggerutu kepada Musa karena mereka harus melakukan perjalanan berhari-hari dan dikejar oleh bangsa Mesir. Tetapi apa anak-anak? Allah tetap menyertai mereka melalui tangan Musa sehingga mereka bisa bebas dari kejaran bangsa Mesir. Dan pada akhirnya mereka baru percaya bahwa Allah masih menyertai mereka setelah mereka bebas dari bangsa Mesir. Nah anak-anak, itu penjelasan Ibu Feby berkaitan dengan materi hari ini. Berikut Ibu Feby akan berikan anak-anak tugas untuk dikerjakan. Nah, tugasnya anak-anak diminta untuk menuliskan 10 perintah Allah dan buatkan dalam bentuk video. Anak-anak membaca atau menghafalkan 10 perintah Allah tersebut, lalu kirimkan kepada Ibu Feby melalui WA. Oke anak-anak, Ibu Feby tunggu ya tugasnya. Nah anak-anak, dengan adanya tugas, berakhirlah juga pelajaran kita hari ini. Ibu Feby mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena anak-anak sudah berpartisipasi mengikuti pelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Ibu Feby jelaskan dapat anak-anak pahami. Dan Ibu Feby juga berdoa semoga anak-anak sekalian, keluarga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan.
Ayo anak-anak, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu Feby akan meminta teman kita Mika untuk menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya anak-anak. Ayo kita ambil sikap berdoa. Tangan dikatup dan juga mata ditutup. Ibu Feby dan teman-teman, mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena mengenal Musa, pejuang yang kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bantulah kami semua agar semakin percaya kepadamu, sehingga kami pun berani memperjuangkan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.